kalian lah. Karena nggak ada nggak ada usaha yang sia-sia, pasti ada hasilnya. Persiapan aja terus, yakin, jalanin apa yang kamu impikan, jalanin apa yang kamu tujukan, sama berdoa. Itu aja. Dari pelatih selalu bilang Balikpapan ini tidak kekurangan pemain bagus, cuman kurang berjuang aja. Maksudnya kurang berjuang itu lebih banyak yang penyerah tapi mau langsung kerja gitu loh saatnya, situasinya. Padahal pemain tuh bagus-bagus, gini-gini. Banyak saya diingatkan sama senior-senior yang bagus-bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Karya Ahmad TV. Kali ini saya ingin mewawancarai putra lokal, putra daerah Balikpapan yang saat ini bermain untuk Persiba Balikpapan. Mungkin tidak asing lagi di sepak bola Balikpapan. Ada Bang Brian Kesar. Gimana satu nih? BC aja. Iya, oke, Bang BC. Ya, nah kita tanya-tanya nih. Saat ini kan Bang BC ini menjabat sebagai kapten ya? Kapten tim? Belum ada bertanding. Oh belum ya, belum. Tahun lalu, 2 tahun lalu kalau nggak salah itu kapten tim di Persiba. Nah, mungkin banyak yang belum tahu perjalanan karir Bang Bece sampai ke Persiba itu bagaimana, dan apa aja proses yang dia lewatin dari kecil sampai saat ini. Nah, mungkin kita akan tanya-tanya beliau sekarang. Oke, jangan lupa ditonton, like, comment, dan subscribe. Oke, selamat sore Bang Bece. Sore ya, gimana kondisinya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bang, mungkin bisa diceritain sedikit lah pengalamannya dulu waktu sampai bisa ke Persiba itu gimana ceritanya? Kan dari kecil pasti main bola tuh ya kan? Ya. Nah, itu mungkin bisa diceritain ke teman-teman karena pasti belum tahu. Ya. Panjang tapi itu nggak apa-apa, singkat aja, terlalu simpel lah. Oke. Saya mengarah ke Persiba sih berawal dari Persiba Junior. Terus coba ke tim-tim lain di junior, tingkat junior masih U21, U18. Tapi semuanya berawal dari Persiba U15, U18 sampai U21. Sekali saya keluar ke Barito U21 sempat main. Terus pernah juga sempat coba di tim lain, tapi habis itu balik kembali ke Persiba. Dulu aku ke Barito 21 juga karena dicoret dulu dari 21 Persiba. Oh gitu, sebenarnya dicoret aku dulu. Dari Persiba dipanggil, saya sudah dicoret sama salah satu pelatih dari Balikpapan. Nggak masuk kriteria kan? Iya, betul. Pergi ke Barito 21 main, tahun selanjutnya balik ke 21 lagi Persiba. Setelah itu karir profesionalnya di Persiba senior sampai sekarang dari 2005. Dari 2005 di Persiba? 2015. 2015? Iya, dari 2015. Itu sudah profesional bahasanya? Iya, sudah masuk Persiba profesional di 2015. Terus ke PON dulu 2016, baru habis itu balik lagi. Tapi baru Persiba. Nah, dulu itu maksudnya Persiba U15, Persiba U18, U21 itu apa? Itu macam kalau sekarang itu Suratin U18. Dulu ada Persiba U15 itu lawan tim-tim lain juga, dari kayak Tengkoreng berapa gitu kan, Mitra dulu kan main Mitra namanya kan, dulu Persisam 15. Ada juga Bontang 14 dulu. Cuman Persiba saat itu namanya Persiba U15. Baru setelah itu Suratin beberapa kali ikut Suratin, terus masih cukup umur kan, baru ke U21. Jadi Persiba U15 sama U18 itu kalau sekarang itu Suratin ya? Iya, Suratin. Kalau zaman dulu itu apa itu Bang? Itu gabungan SSB kah? Atau memang tim sendiri kah? Iya, kita itu dari SSB. Sekarang ada turnamen di Balikpapan dulu kan, masih banyak turnamen sepak bola kan. Terus dipanggil beberapa pemain untuk seleksi, terus yang kepilih seleksi jadi Persiba U15. Jadi iya digabung gitu. Itu cuma persiapan beberapa bulan untuk kompetisi Persiba turnamen kayak Suratin gitu. Habis itu ya nggak ada lanjut. Jadi istilahnya tim terbaiknya Balikpapan ya dulu ya, itu Persiba itu. Nah, tadi kan Abang bilang dari klub-klub di Balikpapan dijadikan satu ke
Persiba Iya, U15, betul. U18. Nah, mungkin kalau boleh tahu nih, dulu SSB-nya di mana sih? Baru mulainya tahu umur berapa tahun nih mulai main bola dulu? Aku ikut SSB umur 7 tahun. Itu? Tapi di situ peraturannya 8 sampai 11. Cuman karena pelatihnya kenal sama bapakku kan, Oh, iya. jadi ya udah ikut latihan aja dulu biar masih muda. Kalau harusnya ya peraturannya nggak boleh kan. boleh. Ya, 8 karena tahun ya? iya untuk 8 tahun ke 11 itu tim yang paling bawah yang latih dulu Bang Yoyo. Itu SSB apa itu? SSB Bina Bakat dulu. Bina Bakat dulu Bina namanya? Bakat namanya. Oh. Setelah beberapa bulan bubar, kalau nggak salah itu entah kenapa lupa sudah. Setelah itu berapa tahun lagi mulai SMP ikut nggak nyampe sih, masih SD juga ada terbentuk SSB Beriman. Nah SSB Beriman saya ikut juga situ, lupa umur berapa, sebelum Persiba masih umur 12-an lah SMP. Masih lapangan kecil apa? Masih Bang Yoyo juga lagi yang berarti ya, Bang Yoyo, Bang Edi. Terus setelah itu baru dari situ kita ikut-ikut tim sekolahan, baru apalagi ikut suratin yang U15 itu Persiba U15. Iya. Setelah itu baru saya pindah ke total junior sampai 15, 16, 17, 18 itu. Ikut suratin lagi masih total gitu, masih ikut total. Paling lama sih latihan bola serius juga di total ya ibaratnya, paling yang istilahnya Betah gitu. iya yang paling cocok dengan visi saya dan belajarinya di sana. Paling jadi paling berarti lah ibaratnya, kalau bukan mengecilkan SSB yang lain, cuman paling bersama tumbuh tuh bersama total. Tapi kalau yang lain kan benar-benar dasarnya dari SSB Beriman, dari Bina Bakat itu bisa masih. Jadi hitungannya cuma 3 SSB ya? Iya 3 itu. Kelas kecilnya di Bina Bakat Beriman, begitu remaja menginjak Iya. remaja lah, total sampai saat ini ya, hitungannya sampai saat ini. sampai saat ini. Dan juga hitungannya alumni ya, Iya. alumni total. Nah, waktu di total sendiri bang, siapa pelatihnya dulu? Ada dua. Pertama saya pertama kali main sama Kak Sultan, katanya Coach Ajis. Nah setelah itu sama Coach Ajis sampai terus. Sampai seterusnya. Berarti 1, 2, 3 pelatih ya? Iya. Bang Yoyo, Kak Ajis, Bang Sultan. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lah sedikit ya kan ke teman-teman. Apa sih yang paling diingat dari Bang Yoyo, Kak Ajis sama Bang Sultan itu apa? Kalau itu masih ada ya kan? Kalau Bang Yoyo itu asik latihan sama dia, apalagi kita masih kecil dulu latihan kan banyak happy-happynya kan. Jadi paling cocok lah memang untuk melatih yang dasar-dasar latihan dribble. Bang Yoyo itu lebih suka bercanda, jadi kita pemain yang muda-muda itu nggak takut salah latihan bola sama dia. Itu sih yang paling berkesan kalau dari Bang Yoyo. Kalau dari Kak Sultan sama Kak Ajis itu di total itu terbentuknya mental lebih paling pertama. Misalnya disiplin, tegas, keras latihannya. Cuman memang di luar level jam latihan kita santai. Cuman kalau dari di jam latihan kita latihan tuh keras, disiplin. Terus di sana itu lebih banyak skill. Jadi untuk individu itu cocok lah, karena dia nggak terlalu, menurut saya di total itu nggak kayak SSB lain. Cuman kalau SSB lain lebih banyak, kalau sudah ada mau ikut turnamen Kumpul gitu kita ya. latihan untuk tim gini gimana nanti lawan ini kan sudah kayak tim profesional, tim senior lah Ya, tim senior. kalau yang lain menurut saya. Tapi kalau di total itu lebih banyak latihan individu, tapi nanti ada latihan small gamenya itu yang bikin jadi nyatu sendiri gitu, tapi lebih banyak ke individu. training. Iya, individu training dari skill, stamina, jadi lebih banyak ke individu. Jadi kita banyak bekal sendiri untuk jadi satu. Siap. Jadi kalau di ya namanya waktu di Bina Bakat sama Beriman kan Bang Yoyo masih kecil kan, jadi bawahnya pantai. Iya ya betul, kan? masih kecil. Kalau begitu sudah mulai terarah mau jadi apa nih besar Iya, kan, benar. ketemulah sama Kak Ajis sama Bang Sultan, diasah mental, jadi ya istilahnya bisa sampai sekarang ini. Iya. Satu nih Bang, dari apa sih yang jadi motivasi sampai sekarang yang bawa sama Bang Kecil, maksudnya motivasi yang bisa buat Bang Kecil sampai sekarang ini gitu loh, dari pelatih terutama, baru dari orang tua ya kan? Iya. Kalau dari pelatih selalu bilang apa ya, balik papan ini tidak kekurangan pemain bagus,
cuman kurang berjuang aja. Maksudnya kurang berjuang itu lebih banyak yang menyerah tapi mau langsung kerja gitu loh saatnya situasinya. Padahal pemain tuh bagus-bagus gini-gini. Banyak saya diingatkan sama senior-senior yang bagus-bagus seperti itu. Ya itu motivasi juga sih, pengen buktikan ke orang-orang kalau pemain Balikpapan tuh bisa sampai ke profesional gitu. Nggak cuma di Balikpapan aja kita harusnya gitu ya kan. Kita bisa bawa Persiba atau kita bisa keluar sendiri untuk ke Liga Indonesia lah, paling nggak kita bisa sebenarnya. Anak-anak Balikpapan di situ. Sebetulnya bisa, cuman ya itu kerja kerasnya itu Iya, masih kurang tuh. bukan kerja keras sih, mungkin karena di sini nih tawaran kerja lebih banyak mungkin ya kan. Terus kita channel untuk jadi pemain profesional di sini lebih sulit. Karena nggak kontak langsung, juga turnamen kita jarang ada turnamen event besar yang bisa mengundang pemandu bakat mungkin kan gitu. Itu aja sih yang paling kurang untuk jadi pemain profesional di Balikpapan. Jaringannya aja, channelnya aja ke tim-tim di luar sana gitu. Kalau dari orang tua, Ya kalau dari orang tua saya juga main bola kan dulu, jadi ya termotivasi lah. Karena dia tidak pernah maksa saya untuk jadi pemain bola dulu, tapi saya termotivasi sendiri pengen bisa banggakan lah orang tua. Karena orang tua juga dulu main bola kan, pengen juga wah paling nggak bisa lah sama dia, apalagi kalau bisa melebihi orang tua ya kan. Itu aja sih motivasinya paling penting. nah saya pernah dengar dulu mulai itu waktu ngelihat ya bahasanya udah Persiba itu dimulai dari anak gawang. Iya, Nah, benar-benar. gimana sih perasaannya dulu itu kan ngeliatin ini top main buat jadi motivasi lah sama anak-anak ya kan. Perasaannya itu gimana waktu jadi anak gawang kan ngeliatin pemain-pemain top, dia top pada zamannya itu kan, rasanya itu gimana gitu, karena kan banyak nih ya istilahnya anak di Balikpapan yang istilahnya pengen memulai dari sana, Iya, tapi belum kesampaian, bahasanya belum kesampaian karena memang itu terbatas juga Iya, kan. betul. Nah, itu siapa tahu ada sedikit lah. Ya kalau jadi anak gawang itu sebetulnya sesuatu hal yang beruntung ya kalau menurut saya. Karena kita bisa lihat langsung mungkin idola-idola kita yang kita pengen jadi pemain seperti dia. Terus kita bisa lihat langsung cara mainnya mereka. Dulu saya pernah ya, paling berkesan dulu saya jadi anak gawang waktu pernah Bang Jumadi, almarhum Jumadi Abdi masih kapten tuh, main bagus banget. Dia pernah syuting bola tapi out gitu, nggak on goal kan. Saya kontrol bolanya langsung nih, namanya anak gawang kan pas di belakang gawang nih, nggak saya tangkap nih, saya kontrol. Ternyata kayak ngerasa kita lagi main gitu loh di dalam situ. Jadi kayak termotivasi, pengen juga aku jadi pemain bola yang di dalam situ yang ditonton sama orang banyak, sama keluarga, teman-teman ya kan. Karena ngerasain itu yang paling berkesan di saya sih, waktu almarhum itu nendang bola tuh saya kontrol di belakang gawang. Ya dulu aku kan selalu di belakang gawang, anak gawang ini ya bukan yang di sana. Iya pas di belakang kiri, pas di syuting di kontrol. Satu saat ya cuman ngomong aja dalam hati kan, pengen aku jadi kayak dia. Lanjut ini Bang ya. Ya. Tinggal dua lagi. Dan nanti jangan lama-lama, capek berdirinya soalnya. Kan abang saat ini posisinya di Persiba nih, sudah 6 tahun ya? Hitungannya 6 tahun, 5 kan Bang? Dari 2015 lah, Iya. lepas sekali pon, ya 5 tahun lah, kurang lebih 5 tahun. Nah, kan juga abang waktu itu sempat ngerasain Persiba itu degradasi. Nah, Persiba terdegradasi dan juga banyak supporter yang kecewa bahasanya dengan Persiba. Nah, perasaan abang sendiri sebagai pemain melihat tim kebanggaan Kota Minyak ini terdegradasi itu gimana Bang? Dan motivasinya di tahun selanjutnya untuk membawa naik itu seperti apa? Ya kalau perasaan tentu paling kecewa ya, karena sudah kelihatan kan yang sampai sekarang ada kan cuman saya gitu loh, waktu dari degradasi sampai sekarang. Tersisa? Iya. Jadi kalau dibilang yang waktu perasaan degradasi pasti saya paling hancur, karena ini rumah saya ibaratnya, saya di sini, teman-teman saya di sini, keluarga saya di sini. Terus tim kita turun, ya paling kecewa sebenarnya. Cuman sama seperti supporter perasaannya. Cuman bedanya saya juga ikut di dalam lapangan, salah satu orang yang terlibat dalam kegagalan itu lah.
ya itu paling sesuatu di tahun-tahun yang cukup berat ya sebetulnya, karena saya rasa waktu itu perform individu lumayan percaya diri, naik main bagus, tapi Persiba harus turun ya kan, ya itu kecewa, cuman nggak ada yang bisa disalahkan lagi karena sudah berapa tahun. Tapi bebannya sekarang ini memang berat untuk naikkan Persiba lagi, itu memang apa ya, namanya saya orang Balikpapan pasti cuman satu dulu yang saya impikan, untuk Persiba itu kembali lagi lah, ibarat kayak saya punya utang gitu. Jadi kayak ada yang belum selesai, tapi insya Allah semoga tahun ini setelah pandemi liga bergulir kita bisa naik. Jadi lebih banyak apa ya, support lagi dari orang-orang Balikpapan untuk dukung Persiba gitu. Ada yang lupa nih Bang, kan kemarin sempat dilatih sama almarhum Bang Satya Bagja ya. Iya. Nah, mungkin ada kenangan tersendiri dari coach ke Bang Becek, entah itu dari latihan atau motivasi yang selalu dia berikan dulu di Persiba. Itu coach yang baik ya menurut saya, dengan program latihannya luar biasa top. Kalau selama jalan sama dia itu udahlah, nggak pernah, kita nggak ada apa ya, enjoy, baru latihan bola modern. Cuman ya kurang beruntungnya cuman sebentar sama dia, padahal dia pelatih yang baik, bagus, terus fair. Lebih ini sih di enjoynya itu, dia suka bercanda, suka banget bercanda, dia suka kuliner. Saya paling berkesan sama dia itu cuman sebentar, karena nggak full musim kan sama dia, nggak ada persiapan di pertengahan musim kan sama dia. Ya hormat banget sih sama Coach Satya Bagja ya, beruntung pernah ada ilmu yang dia kasih ke saya sih. Siap. Semoga Bang almarhum Satya Bagja di tempat yang terbaik lah ya di sisi Bang. Terakhir nih Bang ya, motivasi dan harapan untuk pemain-pemain muda di Balikpapan yang saat ini sedang berjuang menuju ke profesional, dan istilahnya saat ini hambatannya cukup besar ya, pandemi Covid ini. Betul. Ya karena di situ pemain bola kan banyak bimbang. Ya betul. Mau kerja kan atau mau jadi pemain bola ya kan. Mungkin ada motivasi tersendiri lah, karena dulu sempat ngerasain kan, waktu di FIFA KNB League itu masa-masa suram juga. Nah ya, mungkin bisa dikasih lah sedikit motivasi dan harapan. Kalau menurut saya buat anak-anak Balikpapan, tetap percaya aja sama pada mimpi kalian lah, karena nggak ada usaha yang sia-sia, pasti ada hasilnya. Persiapan aja terus, yakin, jalanin apa yang kamu impikan, jalanin apa yang kamu tujukan, sama berdoa, itu aja sih penting. Nggak usah takut. Hari ini teman kita udah main di tim besar di mana, nggak usah takut. Teman kita udah seleksi di mana, nggak usah takut. Kita latihan aja terus, insya Allah nanti ada kesempatannya. Karena orang yang latihan itu pasti nanti ada manfaatnya. Tiba-tiba ada persiapan, kita sudah siap. Jadi yakin aja dulu. Terus kalau masalah ini kan liga belum jalan, pandemi juga, yang rada berat pilihannya. Cuman yakin sama pilihanmu, jangan kamu sesali, itu aja sih. Kata salah satu pelatih saya dulu di junior, ada salah satu. Oh iya, siap. Bilangnya tinggal ambil keputusan, jangan pernah kamu sesali. Jalanin aja. Terserah itu keputusan apa, menurut kamu itu yang terbaik. Terbaik, jalanin aja. Karena itu sudah pilihannya. Siap. Yakin aja. Kelupaan kan Anjen Apa itu apa? Boleh harapan ya untuk sepak bola Balikpapan. Ya. Tadi kan pemain ini untuk sepak bola Balikpapan ke depannya bagusnya itu seperti apa menurut Bang itu sendiri? Menurut saya semoga sepak bola Balikpapan lebih baik lagi ke depan, tapi terutama saya kalau boleh minta sama orang-orang yang mungkin bisa mewujudkan loh ya, apa boleh di Balikpapan lebih disediakan lapangan bola yang besar, kualitas, dan banyak lapangannya gitu loh, buat jadi setiap minggu itu ada Balikpapan tuh bisa punya turnamen untuk pemain-pemain remaja. Di sini
latihan aja susah di Balikpapan. Betul, betul. Kita latihan bola aja susah. Beruntung punya ada mini soccer ini, bisa membantu kita latihan. Itu latihannya kita susah karena kita nggak punya lapangan tempat latihan. Kalau untuk anak-anak Balikpapan loh ya, muda-muda gitu ya kan. Kecuali dari SSB bisa di lapangan Merdeka tapi nggak maksimal karena terbentur SSB lain. Kebutuhan Pak. Iya ya. Karena terlihat ulang ya. Lanjut aja. Oh ya. Karena ini di Balikpapan ini lapangan paling memadai ya, sementara cuma lapangan Merdeka yang free, besar, dapat dijangkau, tapi banyak SSB lain. Jadi program SSB per SSB itu bisa terganggu gitu loh. Kan kalau bisa di Balikpapan ini dibantu disediakan fasilitas training ground lah buat ibarat yang lagi rame lah bilangnya orang itu kan. Betul, lagi rame itu. Bukan buat Persiba sebenarnya, buat perkembangan sepak bola di Balikpapan. Supaya anak-anak di sini lebih semangat gitu loh. Masa setiap turnamen kan sedih juga kalau dilihat lapangannya lumpur. Kan kasihan mereka yang masih kecil-kecil itu. Belum lagi sampai rumah nanti nyuci lagi ya kan. Sepatu cepat rusak. Jadi kalau bisa buat siapapun yang mungkin bisa mewujudkan supaya sepak bola di Balikpapan ini bisa maju, ya lebih disediakan fasilitas buat latihan anak-anak Balikpapan. Bisa didengar sama orang-orang yang Amin. bisa mewujudkan ya kan. Iya. Mungkin itu aja Bang ya, sedikit. Nah, mungkin nanti ya next time lah kita ketemu lagi kan, ngobrol-ngobrol lagi atau latihan kayak gimana bisa kan di lain kesempatan. Untuk hari ini ya cukup sekian dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat buat semua, buat teman-teman semua, buat adik-adik, dan buat siapapun yang termotivasi dengan video ini. Ya tetap intinya berusaha dan berjuang. Nah itu dia. Oke, saya Panji dan Bang Bece. Kalau misalnya ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.